Ya, pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan kios dan rumah warga di Pasar Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar belasan kios di Pasar Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Api sulit dikendalikan karena bangunan terbuat dari kayu, sehingga api cepat merambat. Tidak hanya itu, sejumlah rumah yang bersebelahan turut terbakar. Untuk melokalisir api agar tidak semakin menjalar, warga terpaksa membongkar atap bangunan di lokasi pasar sambil lakukan pemadaman. Itu tadi di pasar, Pak, di warung. Saat kami kumpul tadi di pasar, nah itu pas di sampingnya titik apinya. Sampingnya titik apinya, kami langsung mencoba pemadaman, cuma karena keterbatasan mesin, ingin membesar apinya, Pak. Api baru dapat dikuasai 3 jam kemudian dengan bantuan puluhan petugas pemadam gabungan dari Kabupaten Kapuas, Barito Kuala, dan Palingkau. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti di lokasi. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar warga kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, akibatnya seorang warga terluka karena sabetan senjata tajam. Tawuran dua kelompok warga yang berbeda gang ini terjadi di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga yang terlibat tawuran bahkan mempersenjatai diri dengan batu, kayu hingga senjata tajam. Meski mendapat perlawanan selama 1 jam, pihak kepolisian dari Polsek Jatinegara dan tim Raja Wali berusaha membubarkan kericuhan. Akibat kejadian ini, salah satu warga yang terlibat terluka karena sabetan senjata tajam. Di sini ada yang kena tadi. Terus jadi di sini yang ketangkep. Orangnya masih sama yang Belum diketahui penyebab pasti tawuran. Namun berimbas pada sejumlah tempat usaha dan ruas jalan terpaksa ditutup. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa warga yang terlibat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bandar narkoba yang telah lama menjadi buronan ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang. Penangkapan diwarnai histeris dan isak tangis orang tua tersangka. Petugas kepolisian menggerebek sejumlah rumah kontrakan di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Tanpa perlawanan, polisi menciduk bandar narkoba yang tengah tidur di kamarnya. Polisi menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu dan 1 paket ganja yang disembunyikan di dalam lemari. Penangkapan terhadap 1 orang laki-laki dewasa berinisial A, yaitu TKP di daerah Rawang di Padang Selatan, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu 2 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian 1 paket kecil narkotika jenis ganja, 1 HP Android dan 1 HP lipat Samsung. Orang tua tersangka histeris saat tahu anaknya diamankan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sakit hati, seorang perempuan di Subang, Jawa Barat disiram air keras saat tengah berkendara. Ya, 3 pelaku berhasil ditangkap sementara otak penyerangan masih diburu polisi. Jajaran Reskrim Polres Subang meringkus 3 pelaku penyiraman air keras kepada seorang wanita. Ketiga pelaku dan korban, Neneng Komalasari, merupakan warga Binong, Subang, Jawa Barat. Namun pelaku yang menjadi otak penyerangan, Dede, masih berstatus DPO karena tengah bekerja di Taiwan sebagai TKI.
Dede diketahui menyuruh 3 pelaku melakukan aksi penyiraman karena sakit hati kepada korban. Dalam melancarkan aksinya, ketiga pelaku mengikuti korban yang tengah mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian menyiramkan air keras dan berupaya merebut tas korban, namun gagal. Pelaku ya. Kemudian selanjutnya sepeda motor yang hamil GT yang dikendarai oleh si korban diikuti dan dipepet oleh sepeda motor Satria itu tadi. Setelah itu saudara R alias M menyiramkan cairan kimia atau air keras yang kita identifikasi yang melukai dari korban. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 botol cairan kimia, tas korban, serta 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek rumah pelaku pembunuhan seorang pria Parubaya di seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Dan motif pembunuhan pelaku kesal karena diminta mengembalikan uang perbaikan rumah. Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang menggerebek rumah JK pelaku pembunuhan pria Parubaya yang jasadnya ditemukan di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Tapi penggerebekan gagal, pelaku tidak ada di dalam rumahnya. JK kabur sebelum polisi menggerebek rumahnya. Sementara kami mendapatkan sarung pisau senjata tajam. Untuk pelaku sekarang dalam proses lidik dan pengejaran dari Satreskrim Polrestabes dan Unit Reskrim Polsek Esebul. Jasad korban bernama Ibrahim ditemukan di samping rumah korban. Sebelum ditemukan tewas, korban terlibat keributan dengan pelaku JK karena masalah uang. Pelaku merupakan pekerja bangunan yang sudah diberi uang sebagai upah borongan perbaikan rumah Ibrahim. Meski uang sudah diberikan, tapi JK tak kunjung datang dan korban meminta uangnya dikembalikan. Ironisnya, JK menolak kembalikan uang dan justru menghabisi nyawa korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir dan bandar narkoba nekat menceburkan diri ke dalam danau dengan kondisi tangan terborgor. Ya, pelaku melawan saat akan ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jambi. Proses pencarian bandar narkoba berinisial ML dan kurir narkoba berinisial TM yang nekat menceburkan diri ke dalam danau saat akan ditangkap petugas BNNP dilakukan petugas gabungan Basarnas dan Ditpol Airut Polda Jambi. Penggerebekan dilakukan oleh tim anggota BNNP Jambi di kawasan Kecamatan Danau Sipit, Kota Jambi, di sebuah base camp yang dijadikan tempat tindak penyalahgunaan narkoba pada Kamis dini hari. Dalam penggerebekan itu, selain bandar dan kurir yang nekat menceburkan diri, petugas BNNP Jambi juga mengamankan 2 orang pengguna, yakni H dan MY, serta paket sabu siap edar yang disembunyikan pelaku di dalam kotak rokok. Pada saat penggerebekan itu, satu dengan inisial TM itu langsung terjun ke danau. Dia coba untuk melawan, melepaskan diri dari pegangan anggota. Kemudian nyebur juga ke danau. Nah, jadi yang nyebur pertama di sana dengan yang nyebur yang kedua ini jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter. Setelah pencarian dengan menyisir danau dan penyelaman, kedua pelaku tindak penyalahgunaan narkoba tersebut belum dapat ditemukan hingga proses pencarian dihentikan. Sementara 2 dari 4 pelaku tindak penyalahgunaan narkoba serta barang bukti telah diamankan di kantor BNNP Jambi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hanya karena masalah lapak berjualan, 2 kelompok pedagang ayam di Pasar Induk Kabupaten Bondowoso ribut. Salah satu kelompok pedagang menolak dipindah karena sepi dari pembeli. Kami ikuti pasar ini. Ingat keluarga, ingat keluarga. Punya keluarga enggak?
Kericuhan antar pedagang yang terjadi di Pasar Induk Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terekam kamera warga. Kericuhan di antara pedagang ayam pagi dan sore ini dipicu penolakan salah satu kelompok pedagang yang diharuskan pindah lapak di lantai atas. Sementara petugas pasar yang ada di lokasi berusaha melerai agar adu mulut tidak berlanjut kontak fisik. Satu kelompok pedagang menolak dipindahkan karena kondisi lantai atas kotor dan sepi dari pembeli. Itu pasarnya pemerintah. Pasar Induk mau dijadikan pasar SNI. Nah sekarang kami tanya, apa gedungnya aja sudah memenuhi kriteria SNI? Enggak kan? Nah kalau enggak, tolong gedungnya dulu dibenahi sesuai standar SNI. Tolong fasilitasnya dulu, dari akses kemudahan, dari sirkulasi udara, dari pengelolaan sampah, dari kebersihan dan kesehatan. Setelah memenuhi syarat SNI, baru pedagangnya dipindah. Dari dulu di sini memang, Dek. Ini lapaknya dibongkar ya? Iya. Apa alasannya kok dibongkar? Ya itu, tidak ada alasan, Dek. Saya ada dikasih surat. Itu. Tiba-tiba langsung dibongkar ya? Ya. Ya, itu saya mintanya tetap di sini gitu, Dek. Dari dulu soalnya ini. Penataan para pedagang dilakukan atas permintaan masyarakat di timur pasar dan para pedagang di lantai 2, mengingat pasar induk ini beroperasi 24 jam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainis melaporkan. Ya pemirsa, imbas harga daging yang terus meroket di pasar tradisional Sejapodapek, sejumlah pedagang mogok berjualan. Pedagang mengancam akan mogok tanpa batas waktu yang ditentukan jika pemerintah tidak segera menstabilkan harga daging sapi. Dua hari sudah, para pedagang daging di pasar tradisional Cempaka Putih, Jakarta Pusat tidak lagi berjualan. Hiruk pikuk jual beli yang biasa terjadi pun sekejap lejap. Aksi tidur bersama ini terpaksa dilakukan sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi di tingkat rumah pemotongan hewan. Akibatnya, omset pedagang alami penurunan drastis. Kita tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah ya. Yang ada pedagang daging ini dikelola oleh individu, tapi bukan oleh pemerintah. Jadi kita meminta kepada pemerintah untuk ikut menangani masalah kenaikan harga ini. Hal serupa juga terjadi di kios daging di Pasar Rakyat Cisalak, Depok, Jawa Barat. Pedagang memilih mogok berjualan lantaran harga daging yang semakin tinggi dan berkurangnya konsumen. Tidak menutup kemungkinan aksi para pedagang akan terus berlanjut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebenarnya dari sebelum tahun baru kemarin, Natal tahun baru sudah mulai naik. Desember pada sini ya, sudah mulai tinggi tuh. Itu kagak bisa, ini kita udah yang namanya kita pedagang pasar, pedagang kecil yang ngikutin ya, nggak kuat, tetap konsumen tetap nggak. Para pedagang daging berharap pemerintah segera menstabilkan harga daging yang saat ini naik hingga Rp130.000 per kilogramnya. Rencananya, aksi mogok akan terus dilakukan pedagang hingga Sabtu mendatang. Dari Depok dan Jakarta, Rizky Radisanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bangkai paus jenis Bright ditemukan terdampar di Pantai Batu Belik, Badung, Bali. Ya, diduga paus terdampar karena kuatnya arus laut yang mengarah ke Pantai Batu Belik. Evakuasi. Saat ditemukan terdampar di bibir Pantai Batu Belik, Kerobokan Kuta Utara, Badung, Bali, bangkai ikan paus jenis Bright Whale tersebut sudah dalam keadaan membusuk. Alhasil, sebuah ekskavator dan 2 loader dikerahkan menggali lubang sedalam 3 meter yang digunakan sebagai tempat mengubur bangkai ikan paus dengan panjang 13,8 meter dan lingkar badan 4 meter ini. Sebelum dikubur, pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar telah mengambil sampel tubuh paus untuk diteliti. Kami belum bisa melihat apakah ada penyakit atau luka dalam tubuhnya karena sejak kami temukan pagi itu sudah dalam kondisi busuk. Tercatat sejak tahun 1973 hingga saat ini, sudah ada 4 bangkai ikan paus yang terdampar di wilayah Pantai Batu Belik. Hal tersebut terjadi diperkirakan karena kuatnya arus laut yang mengarah ke Pantai Batu Belik. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, ratusan warga korban banjir bandang Puncak masih bertahan di pengungsian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayunus Pagi.